Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bayangkan, di atas kepala kita, sejak ribuan tahun yang lalu, matahari dan bulan silih berganti menghiasi langit. Namun banyak yang belum memahami rahasia di balik keberadaan dan keteraturan keduanya. Apakah keduanya hanya sekadar benda langit biasa? Ataukah ada pesan tersembunyi dari Sang Pencipta yang menunggu untuk diungkap? Al-Quran, kitab suci yang diturunkan 14 abad lalu, telah menyampaikan petunjuk tentang keduanya, bahkan sebelum manusia mengenal teleskop dan sains modern. Dan kini, sebagian dari misteri itu mulai terkuak. Mari kita telusuri bersama dalam misteri matahari dan bulan dalam Al-Quran, fakta-fakta yang baru terungkap. Quran, matahari dan bulan disebutkan puluhan kali. Dalam Quran surat Yunus ayat 5 disebutkan, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya bagi bulan manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini sudah menyingkap dua fungsi penting dari matahari dan bulan, sumber cahaya dan pengatur waktu. Menariknya, kata bersinar untuk matahari menggunakan kata diaan yang bermakna cahaya yang memancar atau membakar. Sedangkan, bercahaya, untuk bulan menggunakan kata, nur, yang berarti cahaya pantulan. Baru ribuan tahun kemudian, sains mengungkap bahwa matahari adalah bintang yang memancarkan cahayanya sendiri. Sementara bulan hanyalah memantulkan cahaya matahari. Dalam Quran surat Yasin ayat 40, Allah berfirman, Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak akan mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa baik matahari maupun bulan berjalan dalam orbit tertentu. Pada masa itu, manusia bahkan belum mengetahui konsep orbit planet dan satelit secara ilmiah. Namun, Al-Quran telah menegaskan bahwa matahari dan bulan memiliki lintasan yang tetap. Sains modern membuktikan bahwa bulan mengorbit bumi dengan kecepatan sekitar 3.700 km per jam, dan bumi sendiri mengorbit matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Keduanya tidak akan pernah bertabrakan, karena masing-masing berjalan di orbit yang telah ditetapkan. Para ilmuwan juga menemukan bahwa seluruh tata surya kita juga mengorbit pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan luar biasa. Fakta ini sangat sesuai dengan istilah yasbahun dalam Al-Quran yang bermakna berenang atau meluncur di jalur yang telah ditentukan. Salah satu misteri besar yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah tentang gerhana. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 61, Allah berfirman, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya lampu, matahari, dan bulan yang bercahaya. Gerhana adalah saat di mana bulan atau matahari tampak menghilang atau tertutup, dan ini terjadi karena posisi orbit yang sangat presisi antara matahari, bulan, dan bumi.
Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan matahari. Sedangkan gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan. Menariknya, Al-Quran juga menyebutkan bahwa gerhana adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukan sekadar fenomena alam biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits syahih bahwa gerhana adalah momen untuk memperbanyak zikir dan doa, karena ia adalah peringatan bagi manusia akan kedahsyatan ciptaan Allah. Dalam ilmu modern, kita baru mengetahui bahwa gravitasi bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Bulan menarik massa air laut, menciptakan gelombang pasang yang berperan penting dalam ekosistem bumi. Namun, jauh sebelum ilmu gravitasi ditemukan, Al-Quran dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 5 sudah mengungkap bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Gravitasi matahari jauh lebih besar dari bulan, dan bersama-sama, keduanya menciptakan keseimbangan yang luar biasa pada poros dan rotasi bumi. Jika salah satu tidak ada atau berubah posisinya sedikit saja, bumi bisa mengalami perubahan iklim ekstrim atau bahkan tidak layak huni. Sains kini telah mengungkap bahwa tanpa bulan, rotasi bumi bisa menjadi kacau dan hari di bumi hanya akan berlangsung beberapa jam saja. Al-Quran juga menekankan bahwa matahari dan bulan adalah alat untuk manusia menghitung waktu dan kalender. Quran Surat Yunus ayat 5 menyebutkan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dalam sejarah peradaban manusia, hampir semua kalender kuno, seperti kalender Hijriah, dibangun berdasarkan siklus bulan. Bulan menjadi penanda bulan-bulan dalam Islam, termasuk Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sedangkan matahari mengatur pergantian siang dan malam, serta musim-musim di bumi. Kini, ilmu astronomi modern telah menghitung siklus bulan dalam satu orbit mengelilingi bumi selama 29,53 hari, sangat dekat dengan hitungan bulan Hijriah. Fakta ini menunjukkan sinkronisasi luar biasa antara pesan langit dalam Al-Quran dan kenyataan alam yang kita saksikan. Walaupun banyak rahasia yang mulai terungkap, masih ada hal-hal yang tetap menjadi misteri. Misalnya, bagaimana posisi bulan yang sangat tepat sehingga menyebabkan gerhana total sempurna, di mana ukuran bulan yang tampak dari bumi sebanding dengan ukuran matahari di langit. Padahal, jarak matahari jauh lebih besar dari bulan. Hal ini menjadi keajaiban tersendiri bagi para ilmuwan, karena hampir tidak ada planet lain yang memiliki kondisi seperti bumi. Dan Allah menegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kini, kita mulai memahami bahwa matahari dan bulan bukan hanya benda langit biasa. Mereka adalah pelajaran tentang keteraturan, ketepatan, dan kekuasaan Allah yang luar biasa. Dalam setiap pergantian siang dan malam, dalam setiap pasang surut air laut, dalam setiap gerhana yang terjadi, kita disuguhkan tanda-tanda nyata akan kebesarannya. Namun, Al-Quran juga mengajak kita untuk tidak hanya mengagumi keindahan ini,
tetapi juga untuk mengambil pelajaran dan meningkatkan keimanan. Dan akhirnya, misteri matahari dan bulan bukan hanya untuk diteliti, tapi untuk direnungkan. Sebab di balik keajaiban ini, tersimpan pesan yang mengajak manusia untuk lebih dekat dengan penciptanya. Subhanallah, begitu banyak bukti keajaiban dalam Al-Quran yang baru bisa kita pahami hari ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang kebenaran Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.